Hai, aku lagi di cafe dan aku hari ini bikin kontennya di luar ruangan karena ini tanggal merah teman-teman, tapi sejujurnya aku malu. Dan ini tuh aku di pinggir sungai, jadi mungkin agak sedikit berisik. Tuh, ada sungainya guys. By the way, tadi tuh aku baca buku, nanti aku kasih lihat bukunya. Ada kalimat yang bagus banget, yaitu emosi negatif itu bukan untuk dihilangkan, tapi emosi negatif, hal-hal negatif yang ada di hidup kita itu sebenarnya adalah hal yang seharusnya kita proses. Mungkin ada ya sebagian dari kita yang ngerasa udah healing tapi belum sembuh-sembuh juga, udah belajar banyak ya, udah coba untuk berubah juga, dan bahkan udah banyak ikut kelas healing, tapi kenapa sih kok kayaknya masih aja gitu. Aku masih merasakan marah, aku masih merasakan sedihnya, aku masih merasa kayaknya there is something wrong tetap ya, still in me gitu. Kalau misalkan teman-teman itu ngerasa kayak gitu, berarti video ini buat kamu. Banyak dari kita yang mungkin berpikir kalau misalkan healing itu berarti kita tuh bakal nggak akan ngerasa sedih. Kalau aku udah healing berarti aku akan selalu happy. Kalau aku udah healing berarti nggak akan ada yang bisa nge-trigger aku. Kalau aku udah healing berarti aku akan selalu steady dan aku akan selalu flat gitu ya dalam situasi apapun. Padahal teman-teman, kondisinya kalaupun misalkan kita udah healing tuh nggak akan sesederhana itu. Karena sebenarnya healing itu bukan berarti kita nggak akan ngerasain luka atau rasa sakit sama sekali. Tapi sebenarnya healing itu adalah proses belajar agar luka itu tuh nggak lagi kendaliin hidup kita. Biar apa? Biar kita nggak lagi melihat hidup dari sudut pandang luka yang pernah kita punya. Biar kita nggak lagi merespon sesuatu itu berdasarkan luka yang pernah kita rasain. Dan biar juga kita tuh nggak lagi mengambil keputusan berdasarkan luka atau trauma yang kita punya. Menurut aku pribadi ya, kenapa sih kita banyak orang yang merasa kok aku tuh nggak healing ya, kok aku nggak sembuh sih, padahal udah banyak yang aku lakuin. Itu biasanya karena kebanyakan dari kita itu fokusnya adalah untuk cepet-cepet menenangkan diri, untuk cepet-cepet bisa keluar dari rasa nggak enak dan bisa happy. Karena kalau yang memang yang kelihatan di sosial media, orang yang healing itu kan mereka itu yoga, mereka itu tenang, mereka itu lebih kalem, hidupnya lebih tentram gitu ya. Padahal sebenarnya teman-teman, healing itu nggak melulu hal-hal indah kayak gitu. Nah, akan jadi bahaya kalau misalkan justru dalam proses healing kita tuh cuman fokus untuk mengejar kebahagiaan, keindahan, kedamaian, ketenangan secara instan dan secara terus-menerus atau secara long last. Padahal nggak ada happiness yang akan long lasting tuh, nggak ada. Yang namanya emosi itu pasti berubah. Tapi itu tadi yang penting, bahwa healing itu adalah kondisi dimana ketika hidup kita itu nggak lagi disetir, nggak lagi 100% dipengaruhi atau nggak lagi didominasi oleh luka atau oleh trauma yang kita punya. Artinya kita sebagai manusia itu punya kontrol terhadap emosi kita, terhadap diri kita, dan terhadap respon kita ke sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, seringnya orang tuh kalau misalkan mau healing itu mereka akan langsung buru-buru fokus untuk nyari pelarian ke hal-hal yang memang umum untuk orang bicarain, misalkan meditasi, journaling ya, manifestasi gitu ya, yang lagi hype banget sekarang. Dan juga kita mencari distraksi lain ke hal yang positif, misalkan olahraga, yoga, pilates, which is tidak salah, sama sekali nggak salah ya teman-teman. Itu sangat bagus dan memang itu juga bisa jadi sebuah tanda ya kalau misalnya kita itu mau untuk memperbaiki diri sendiri dan mau jalan ke arah kesembuhan diri kita. Tapi teman-teman, ada hal yang sebenarnya harus kita perhatiin. Apakah
hal-hal yang kita lakukan itu fokusnya adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita, atau jangan-jangan kita melakukan hal-hal tersebut itu semata-mata untuk bisa lari dari emosi negatif yang seharusnya kita proses. Seharusnya kalau misalkan memang ada emosi negatif yang kita lagi rasain, itu kita proses dulu teman-teman. Jangan kita langsung fokusnya adalah gimana agar perasaan negatif ini hilang, gimana caranya agar luka ini hilang, gimana caranya agar trauma ini tiba-tiba hilang gitu ya, dan kita nggak rasain lagi. Nah itu tuh nggak bisa kayak gitu, karena sebenarnya yang namanya healing itu adalah intinya kita memproses perasaan negatif kita, luka kita, trauma kita, agar kedepannya ketika situasi itu terjadi lagi atau perasaan emosi negatifnya balik lagi, kita bisa menyadari dan kita bisa memprosesnya dengan lebih baik, sehingga kita nggak berlarut-larut tenggelam dalam emosi negatif tersebut. Apa sih yang terjadi kalau misalkan kita itu langsung mau buru-buru menenangkan diri kita, mau buru-buru pursue happiness secara instan gitu ya, atau kita melakukan yang namanya emotional bypassing, atau kita skip emosi negatif kita, akhirnya kita malah jadi bingung ketika kita balik ke situasi emosi yang kurang baik itu. Makanya kadang orang tuh mikir, kok gue relapse lagi ya, kok gue marah lagi ya, kenapa gue sedih lagi ya, kenapa sih kok gue tetap iri ya. Karena memang biasanya emosi-emosi itu tuh belum sempurna diproses. Tapi bukan berarti kalau misalkan kita udah memproses emosi negatifnya, atau kita udah memproses situasi nggak enaknya, emosi negatif itu nggak akan balik lagi. Itu juga salah, karena yang namanya healing itu bukan garis lurus ya teman-teman. Nggak yang kita terluka terus kita sembuh, terus kita happy selama-lama-lamanya gitu, enggak. Tapi prosesnya lebih kepada kita terluka, kita sembuh, kita bisa memproses luka kita dan kita ada pada kondisi yang tenang, kita terluka lagi, kita sembuh lagi, kita balik merasakan lukanya lagi tanpa kita terluka lagi, terus kita sembuh lagi, kita balik lagi jauh lebih terluka, merasa terluka lagi gitu ya, dan kita mencoba untuk sembuh lagi. Karena memang itu tuh bukan sesuatu yang ketika kita berhasil sekali untuk memproses emosi atau luka yang pernah kita rasakan, terus kita akan happy selamanya atau kita akan selamat selamanya, itu enggak. Karena itu adalah proses yang berulang selama kita hidup. Ibaratnya kayak kalau kita patah tulang gitu ya teman-teman. Walaupun mungkin kita sudah menjalani pengobatan dan kita sudah bisa beraktivitas secara normal, tulang kita udah sembuh, tapi bukan berarti kita nggak akan pernah ngerasain nyerinya, atau bukan berarti nggak ada rasa sakit yang tertinggal. Itu pasti ada. Bukan berarti karena tulangnya itu nggak sembuh, bukan. Tapi karena memang tubuh kita itu mau nggak mau akan menyimpan memori juga. Bukan hanya memori terhadap luka fisik aja, tapi juga luka emosional. Makanya kenapa kadang ada orang yang menyadari gitu ya, kenapa sih tubuh aku tuh susah rileks, kenapa aku tegang mulu. Atau misalkan kamu lagi berada pada situasi yang itu tuh memunculkan trauma kamu, mungkin ada orang secara nggak sadar tuh dia langsung ngegenggam keras gitu ya tangannya, padahal dia nggak sadar gitu. Itu secara automatically dia lakukan itu. Karena apa? Tubuh itu pinter banget teman-teman, seperti yang udah aku sampaikan di video sebelumnya. Tubuh tuh akan punya sistem untuk dia bisa menyimpan memori terhadap luka, terhadap situasi bahagia dan apapun yang terjadi di hidup kita. Setelah aku mencoba untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, aku tuh jadi sayang banget sama tubuh aku, karena ternyata tubuh aku tuh adalah hal yang sangat berjuang keras untuk bisa membuat kita selamat sampai dengan hari ini gitu loh. Padahal dulu tuh aku cerita sedikit ya teman-teman, aku tuh benci banget sama tubuh aku benci banget karena aku tuh merasa aku tidak cantik, terus aku merasa aku nggak kurus, aku sering di body shaming kan ya, karena di lingkungan keluarga aku tuh mereka tuh cantik-cantik gitu, dan aku tuh
satu-satunya perempuan yang merasa, yang menurut aku tuh nggak cantik dibandingkan dari saudara-saudaraku. Jadi sering banget orang tuh kayak ngebandingin atau mungkin ngeledek gitu ya. Sampai pada akhirnya aku lihat postingannya Kak Verina. Aku suka banget sama dia by the way. Nanti aku kasih nama Instagramnya ya, kalian bisa cek sendiri. Dia tuh ada ngeposting tentang tubuh gitu, bagaimana tubuh kita itu sangat berjasa untuk diri kita. Karena dengan tubuh ini kita tuh punya memori, dengan tubuh ini kita bisa punya experience terhadap hidup. Kita bisa merasa bahagia, kita bisa merasa sedih, kita bisa merasakan semua hal yang memang harus kita rasakan dalam hidup gitu. Dan aku merasa itu tuh benar-benar menyentuh aku banget, karena aku nggak pernah berpikir tentang itu sebelumnya. Jadi sebenarnya teman-teman, sekali lagi mungkin ya, healing itu bukan tentang kita tidak merasakan luka lagi. Healing itu bukan berarti kita lupa sama lukanya. Healing itu bukan berarti kita lupa sama traumanya atau traumanya hilang total, enggak. Tapi keadaan healing atau kondisi dimana kita sembuh, kita lebih baik adalah ketika kita itu bisa mulai memproses emosi negatif yang kita punya. Jadi kesimpulannya, apakah sebenarnya ketika kita udah sembuh itu berarti kita tidak akan merasakan luka, berarti kita tidak akan merasakan emosi negatif, atau berarti kita tidak akan mengingat trauma kita? Jawabannya adalah tidak. Karena yang namanya luka, yang namanya trauma, itu mau gak mau sisa residunya, bekasnya itu akan selalu hidup dalam diri kita. Dan apakah kalau misalkan kita itu relapse, atau kita marah lagi, atau kita sedih lagi, artinya proses healing kita itu gagal? Enggak, karena yang namanya kita healing itu bukan berarti kita menghilangkan, tapi kita memproses. Dan apakah prosesnya cukup sekali aja? Enggak teman-teman. Karena apa? Emosi negatif itu bisa aja balik lagi, bahkan tanpa trigger apapun. Dan tugas kita adalah untuk memproses lagi, bisa memahami diri kita lebih dalam lagi, duduk sama versi diri kita yang terluka itu, dan kita bareng-bareng untuk menghadapi itu dan bisa keluar dari situasi gak enak itu. Dan kalau misalnya kita bicara, berarti aku tuh udah bisa dikatakan aku healing kalau misalkan seperti apa sih? Itu gak ada patokan khususnya ya, atau standar khususnya tuh gak ada. Karena setiap orang pastinya akan punya experience yang berbeda-beda. Tolong jangan pernah kita meng-underestimate progress yang kita sudah buat dalam diri kita atau yang udah kita capai. Contoh, kalau dulu kamu ingat sebuah kejadian gak enak di hidup kamu, kamu langsung gak punya motivasi, kamu bisa relapse berminggu-minggu, kamu gak bisa ngapa-ngapain selama berhari-hari, kamu overthinking berhari-hari. Terus setelah kamu belajar, setelah kamu memahami diri kamu, ternyata perasaan itu datang lagi. Tapi kali ini misalkan kamu udah bisa memahaminya dan mau merasakannya secara lebih tenang. Kamu ketika merasakan, kamu mulai ambil buku kamu tulis jurnal tentang itu. Dan kamu merasa yang tadinya aku butuh waktu seminggu untuk bisa merasa lebih baik, sekarang aku udah bisa merasa lebih baik dalam 2 hari. Itu adalah proses dan progres yang sangat bagus. Dan itu sudah cukup baik untuk membuktikan bahwa apa yang kamu lakukan, usaha-usaha healing yang kamu lakukan itu berbuah baik gitu ya. Dan teman-teman jangan lupa selalu berterima kasih sama diri kamu sendiri, dan sayangi diri kamu, dan jadilah versi diri kamu yang kamu itu sangat bangga, sangat happy pada versi diri kamu itu. Berprogreslah, baik itu secara physically ataupun juga mentally. Itu aja mungkin dari aku teman-teman untuk hari ini. Kalau misalkan kalian ada request terkait dengan topik-topik yang bisa aku bahas, boleh banget ya tulis di kolom chat. Kok di kolom chat sih? Kebiasaan ngezoom nih kita. Di kolom komentar ya teman-teman. See you in the next video. Bye bye.